Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Bapak Haji Gatot Nugroho SPT selaku Kepala Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto akan berbincang-bincang tentang sejarah kehidupan. Selamat menyaksikan. Selamat datang Pak Gatot, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya Pak. Semoga ya. Ibu Susilawati Susmono juga sehat semuanya. Alhamdulillah Pak. Ya, selamat datang di Susilawati Susmono Official. Alhamdulillah ya Pak ya, bisa datang di sini Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita akan mengangkat tajuk hari ini tentang sejarah ya Pak ya. Sejarah kehidupan terkait dan terkorelasi dengan kehidupan yang banyak sekali yang kita lewati selama ini. Nah, Pak usia saat ini sudah berapa Pak? Saya 58 tahun. 58. Yeah. Berarti di bawah saya 1 tahun. Saya 6 Agustus ini tepatnya pameran di Sodobudoyo itu kan 59. 59. 1 tahun Pak. Adik-adiknya Ibu Ya. Susilawati itu. Iya, 6 Agustus 1966. Saya 67. Iya, makanya 15 Februari 1967. Iya. Nah, terkait dengan sejarah kehidupan, apa pandangan Bapak terhadap sejarah kehidupan kita ini? Menurut saya sejarah kehidupan itu menjadi bagian penting dari umat manusia. Ya, Karena kehidupan itu pasti ada suatu cerita dari Tuhan. betul. Jadi Tuhan itu menceritakan tentang kehidupan kita Iya, dari ketika kita lahir, kemudian kita ditimang-timang oleh orang tua kita, kemudian masa kecil kehidupan kita. Kebetulan kehidupan saya itu masa kecilnya adalah masa kecilnya anak-anak kampung. di kampung ya Di Pak. kampung sederhana. Kehidupan kami itu karena eranya pada saat itu adalah era tahun 70-an. Tahun 70-an masa kecil saya, dan pada saat itu Indonesia adalah negara yang betul-betul miskin. Saya bisa mengingat kembali ketika kehidupan saya masa kecil, yang namanya makan nasi itu adalah makanan yang istimewa. Luar biasa ya Pak ya. Kita biasa kalau makan nasi itu, orang tua kita itu mendapatkan nasi dari restoran Belanda. Karena waktu itu masih banyak restoran-restoran Belanda. Kemudian nasi itu dikeringkan. Kemudian oleh ibu saya, setelah kering dimasak lagi. Dimasak lagi. Dikasih garam. Namanya nasi aking itu. Aking ya. Itu betapa kehidupan anak dulu itu prosesnya adalah proses dengan alam. Jadi belajar dengan alam kehidupannya, yang namanya dalam sekolah dengan kesederhanaan, kemudian dengan guru-guru yang masih era kolonial. Iya. Jadi guru dulu itu kejem-kejem, ada penggaris besar, salah pukul. Tapi itu adalah walaupun sesuatu yang keras, tapi menjadikan mental anak-anak dahulu betul-betul mental yang hebat. Yang luar biasa. Dan mereka merasakan betul nanti akan terus bekerja untuk bagaimana kehidupan masa kecil itu menjadi bagian penting dalam langkah-langkah yang kuat. Akar-akarnya akan kuat ketika sejak kecil itu dididik dengan kekuatan alam yang ada. Kekuatan alam yang ada, anak-anak dulu itu yang pasti adalah ketika kekuatan yang alam yang ada, kemudian ketika dia melangkah, ketika asyar, anak-anak zaman dulu itu pasti ke masjid. Karena apa? Ya, satu-satunya hiburan pada saat itu adalah masjid. Iya. Mendapat ilmu agama, kemudian mendapat nasihat dari para ulama, para kiai. Karena di desa pada saat saya itu pasti satu desa yang itu masjid kecil. Dan di situ anak kemudian asar sampai isya. Iya, lama ya Pak ya. Dan itu bagian dari pendidikan
setelah pendidikan formal di SD itu pakai sabak dan lain-lain, tapi setelah itu digembling ilmu agama. Artinya dalam sekolah kehidupan, Pak. Dalam sekolah kehidupan itu perjalanan Di alam ya, di alam. perjalanan sejarah panjang, sehingga anak-anak dulu itu dimanapun tempatnya dia berada, dia bermain, dia bisa merasakan dan bisa menikmati kehidupan dengan sebaik-baiknya. Ketika dia di sungai, dia biasa mencari ikan, mencari udang, dia hanya ditaruh di batu, kemudian dia bawanya garam, dimakan. Tapi itu protein tinggi ternyata. Iya. Ini sesuatu yang alami. Kemanapun dia bermain, ada buah, walaupun kadang-kadang anak-anak dulu ya buahnya tetangga diambilin. Iya. Tapi itu kreativitas yang memang terdidik, tertempa sejak kecil kami. Sehingga anak-anak era itu kemudian setelah dewasa pasti kompetitifnya lebih kuat. Iya. Suatu perjalanan sejarah kehidupan seperti Iya. Jadi intinya gini loh Pak. Jadi sejarah kehidupan yang Bapak sampaikan ini harusnya dapat menjadi pembelajaran untuk anak-anak sekarang dan ke depan. betul. Supaya mereka lebih kuat menghadapi tantangan ke depan, kan Pak? Ya, anak-anak sekarang itu terlalu dimanjakan, ya kan? Sama gurunya dibentak, pulang nangis bilang sama orang tuanya. Kemudian gurunya Banyak kejadian ya Pak ya. kejadian. Itu yang menjadikan kekuatan secara mental anak-anak sekarang itu perlu dibenahi. Kemudian yang kedua, kesehatan anak-anak kita itu mesti kalah dengan era dahulu. Nah dahulu itu kalau urusan kesehatan, kalau sakit itu pasti kaitannya hanya alam. Alam itu namanya titen. Kita ketika sakit luka, ada daun pepaya itu tinggal kita. Anak-anak sekarang itu kebanyakan makan obat. Apa obat itu bahayanya dalam arti secara energi, secara kesehatan pasti akan berpengaruh. Ya mohon maaf, obat itu karena sekarang sudah bisnis berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain. Sejak kecil namanya imunisasi, vaksin sama, tapi modelnya model tradisional, tapi hasilnya luar biasa. Iya. Nah, artinya kita membutuhkan sekolah kehidupan ya Pak ya. Jangan hanya sekolah formal di sekolah ya Pak. Jadi sekolah kehidupan itu jangan ditinggalkan sebetulnya. Dari alam, dari bagaimana kita belajar dari alam, berarti kita bumi dipijak, langit dijunjung istilahnya kan begitu. Saya setuju, Ibu. Sekarang ini butuh karakter anak bangsa. Jadi pendidikan formal itu hanya pendidikan yang berkaitan dengan sains, ilmu pengetahuan, prestasi. Iya. Tapi mental, karakter itu harus ada pendidikan lain yang harus diwujud. Anak itu tidak hanya mereka punya ilmu, cerdas, pintar, tapi karakter bangsa ini apa ya? Pancasila. Pancasila itu kalau dibedah lebih dalam itu tentang kehidupan. Ada 36 butir Pancasila. Itu isinya adalah tentang kehidupan. Sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Betul. Nah, disitulah diperlukan sekolah kehidupan yang bisa bersinambungan dengan pendidikan formal. Betul. Artinya kita harus merasakan bahwa sekolah kehidupan itu penting. Sangat penting. Nah, ini harus kita sosialisasikan, Pak. Betul. Makanya gunanya Bapak hadir di Susilawati Susmono Official untuk menghangatkan kembali sekolah kehidupan ini, Pak. Ibu, terima kasih. Ini ada program Susilawati Susmono Official, dan kami kebetulan saya pengelola Museum Memorial Jenderal Sudirman Soeharto. Kami itu selalu membangun karakter anak bangsa. Kami di museum kami ada yang namanya sekolah kebangsaan. Walaupun anak-anak bangsa sekarang itu di museum hanya 2 jam, kami punya kesempatan hanya 40 menit mengedukasi tentang karakter bangsa. Tapi hanya itu adalah suatu pemantik. Pemantik itu nanti tugasnya adalah gurunya
di sekolah yang setiap hari dengan anak-anak itu mereka harus melaksanakan, karena yang namanya pendidikan karakter, pendidikan itu aku akan seimbang dengan pendidikan formal yang ada. Nah, bicara soal karakter, Bang, kami mendirikan lembaga pendidikan karakter itu pendobrak di Indonesia menjadi nomor 1 dari 10 pendidikan karakter. Nah, salah satunya yaitu kematangan jiwa Pancasila, dan kematangan 5 butir itu Pancasila itu harus melekat di jiwa dan hati anak-anak. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita mengkarakter? Iya. Kalau tidak ada latihannya bagaimana, Pak? Betul. Itu berarti kan gini, ketika kami memantik ya, kemudian guru itu melaksanakan, apakah guru itu melaksanakan dengan maksimal atau tidak kan kita tidak tahu. Kemudian perlu adanya evaluasi karakter anak-anak itu sudah sejalan enggak sebagai anak bangsa yang nanti siap akan mengisi pembangunan di Republik ini. Dan hal tersebut persentasinya masih kecil tuh. Karena itu biasa terjadi di sekolah-sekolah favorit. Satu sekolah favorit itu ada yang namanya budaya tidak kelahi. Itu kunci karakter. Tidak bully-bullyan. Tidak bully belajar. Kan mohon maaf, sekarang itu kan banyak anak itu kadang-kadang kan anak bombolan. Kalau anak itu kadang-kadang hobi bolos, rumah mager kan. Ketika ini ada sebuah sekolah di sini ada warung, mereka nongkrong di sini, mohon maaf, merokok sini, gurunya lewat gak negur, gak anu. Itu kan yang hilang karakter tidak ada anaknya, gurunya juga hilang karakter. Berarti perlu yang namanya pendidikan tersebut Bukan untuk anak-anak saja, tapi guru juga. Ya. Setuju, Pak, setuju. Ya. Jadi justru yang utama itu dari pengajarnya dulu. Ya. Ketika pengajarnya itu sudah memahami tentang matang Pancasila. sudah matang Pancasila, tentang memahami tentang filosofi dan sebagainya, dia punya peka. Ketika ada anak nongkrong, langsung anak ada teguran dan lain, apalagi merokok. Dan itu persoalan ini ada di negara kita. Ya. Dan prosentase itu hampir 80%. Ya. Yang terjadi ini kebahagiaan kita, dan sangat diperlukan yang namanya pendidikan yang Ibu Dirikan. Ya. Untuk mensupport negara. Kita ada uji lab itu sekitar 500 aplikasi untuk menguji nation karakter building, kematangan Pancasila, jiwa tauhid, dan banyak lagi Pak, 500-an Pak. Jadi aplikasinya siap kita sebarkan untuk kita uji, seperti kita disebut sudah pernah. Kemudian ada BPIP Pak, para direkturnya. Nah, di sini jangan kita merasa bahwa Pancasila itu seolah-olah kita sudah paham lah. Karena kan mudah ya cuma bilang aku Indonesia, aku Pancasila. Tapi setelah itu tidak demikian loh Pak. Ternyata petinggi-petinggi yang mengajukan ujian itu para direktur Pak di BPIP pun Pak ikut Pak. Nah setelah ternyata tidak sesimpel itu Pak. Mereka akui Pak. Pada saat itu kita mengadakan di Grand Geisha, para direktur dan para petinggi-petinggi BPIP tidak semudah itu Pak untuk mendapatkan kematangan itu. Dikatakan matang kan harus diuji Pak. Ini makanannya matang kan enggak? Betul. Kalau kita analogikan ini daging, ternyata daging itu masih mentah, ayamnya masih berdarah. Nah ini kan kelihatan di karakter itu. Ya kelihatan ya ketika diolah, kemudian ternyata rasanya masih ada rasa dagingnya. Ternyata aromanya ada aroma yang masih belum matang. Itu aja di tingkat-tingkat direksi, di tingkat tinggi. Itu dibutuhkan pada petinggi-petingginya dulu, sama dengan tadi murid dengan gurunya dulu. Begitulah. Nah kalau yang bawahan justru nggak diuji, malah yang diuji itu tingkat tingginya Pak.
sebetulnya itu udah betul Pak. Pendidikan karakter, pendidikan Pancasila itu sangat perlu dilakukan untuk para petinggi-petinggi. Justru Walaupun untuk prosesnya itu tidak mesti akan menghasilkan hasil yang matang. Tapi yang penting di negara itu kemudian mindsetnya ini sangat penting untuk bangsa dan negara. Yang penting adalah ketika kebijakan dari petinggi negara itu kemudian turunnya nggak perlu ada pendidikan karakter. nah itu perlu. Dan itu perlu difasilitasi oleh negara. Ya, Kalau pendidikan karakter ini tidak difasilitasi negara, kemudian secara individu perseorangan, itu persoalannya adalah masyarakat kita masih membutuhkan sumber dana yang bisa untuk waduh, itu sangat betul Pak. dan tugas negara adalah menjadikan Pancasila itu menjadi bagian penting dari republik ini. Bangganya adalah ketika anak-anak bangsa itu ke luar negeri bisa cerita tentang Indonesia, bisa cerita tentang Bhinneka Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bisa cerita tentang Pancasila kepada anak-anak di Eropa dia. Mereka bengong, mereka terlibat betul Indonesia. Nah, bagaimana dengan sekali Itu harus diwujudkan sekarang dengan partisipasi aktif dari negara. harusnya begitu. Harusnya. Dan sangat dimungkinkan lembaga ini mengusulkan kepada kementerian. Tapi kan sudah lewat BPIP, labnya sudah teruji mereka. Seharusnya kan mata rantai Pak. Mata rantai. Jangan BPIP kita. butuh support dari lembaganya ini. Oh iya, Yang penting itu. karena bukti ujinya banyak sekali. Iya. Iya. Itu harus ada program itu kan dari input awal kemudian planning jangka Disebut panjangnya. juga Pak sudah Pak. Disebutnya Disebutnya di Sleman sudah. Sudah. Kemudian provinsi Di DIY kan waktu di Jambuluwuk saya kan memberikan Betul, ya, pendidikan, Pak. Yang DIY maupun Sleman sudah. betul. Cuman ketika namanya Oh iya Pak, maaf Pak, Kasbanpol kan sudah Pak. Dengan Prof. Armedi waktu di Kasbanpol saya. Kesbangpol. Oh iya, kan 2 kali Iya, Kasbanpol iya. mengundang saya sebagai tokoh bangsa. Pendidikan karakter Pancasila itu saya sudah sampaikan kepada organisasi masyarakat yang ada di semua Kasbanpol. Kemudian kelanjutannya hasil dari pendidikan itu ada tidak lanjut? Betul. Ada itu tidak. Dengan alasan justru malah anggaran yang selalu tidak ada kan Pak? Jawabannya kan memang saat ini kan anggaran itu waktu kita kan ke Kasbanpol itu kan biasanya setiap tahun kan ada mengundang yayasan kita. Tetapi saat ini kan memang lagi tidak ada anggarannya Pak. Karena ada efisiensi. Iya. Efisiensi. Sehingga pemahamannya gini. Udah kesana Pak, udah kesana, tetapi memang tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran karena kaitannya dengan efisiensi. Berarti kan karakternya. Bukan pendidikannya. Masalah teknik lah, masalah teknisnya, dana, bukan Pancasilanya. Dalam arti gini, itu berarti kan skala prioritasnya pendidikan karakter belum jadi skala prioritas. Betul. Ya, betul. Berarti ada yang salah. Iya kan? Saya nggak ngomong maaf. Itu yang salah. Yang salah itu ketika Kesbangpol, kemudian dinas pendidikan, itu pendidikan karakter itu menjadi utama. Dan kesinambungan dengan dari sejak dulu sebetulnya bangsa kita menekankan itu loh Pak. Harusnya tetap berkesinambungan Pak. Makanya saya melakukan itu Pak, ceritanya Pak. Mengapa saya melakukan itu? Karena itu memang merupakan karakter bangsa Pak. betul. Dan, kita mau gimana lagi nih kalau gini Bu, kita bicara tentang sejarah kehidupan. Ya kan? Orang harus selalu bicara, apalagi tokoh-tokoh penting bangsa ini, pemimpin bangsa, dalam arti kepala dinas yang ada, bahkan bupati, wali kota, dan sebagainya, selalu harus bicara tentang
sejarah bangsa. Bung Karno mengatakan jas merah, jangan lupakan Sejarah. itu pendiri bangsa kita, orang hebat di Indonesia. Petinggi kita selalu katakan jas merah. Tapi apakah hanya diucapkan menjadi jargon ataukah merasuk di hatinya? Kalau jas merah itu merasuk di hati para petinggi kita, pasti akan belajar dari sejarah bangsa. Bagaimana negara kita itu hebat ketika eranya Majapahit. Wow, Itu filosofi besar, itu pendidikan. luar biasa. Ya, inilah yang menjadi nomor satu. Luar biasa, karena saya mengacu bahwa kakek nenek moyang kita itu luhur. Maka jangan dilupakan sedikit pun. Makanya ini ada di pameran nanti ada akar sambu. Akar ini kan adalah kakek nenek moyang kita. Kita ini pucuknya, cucu-cucunya. Tidak boleh melupakan akar ini. Jangan batang lupa akar, Pak. Pepatahnya kan, kalau batang lupa akar nanti tumbang nih, Pak. Betul. Pepatahnya. Iya. Ini kalau ini dilupakan, ini akan gampang goyah. Iya, goyah. Karena angin dia akan terbang nggak menentu. Tetapi kalau kita tidak menyatukan masalah filosofi ini, bagaimana Pak kira-kira menurut pandangan Bapak? Kalau kita tidak menyatukan persoalan filosofi ini, berarti bangsa kita itu tidak mengenang lagi apa yang jadi sejarahnya Bung Karno, jas merah. Hanya jargon, hanya ucapan, tapi tidak sampai ke. Nah ini kita harus tahu nih berapa gerak kita di atas ini, kita harus tahu ini geraknya. Kita dari 17 mungkin dari kakek-kakek nenek moyang kita ada gerak 13, 14. Kita kan mengerti siapa nanti kan. Mungkin nggak taunya pejuang mereka yang dibunuh Belanda dulunya. Nah kalau kita nggak mengenal gimana Pak? Menghayati bahwa kita ini kemerdekaan itu atas darah mereka. Ya rapuh, bangsa kita akan Rapuh kan? Pasti yang kita akan rapuh. Ya. Jadi konsep-konsep yang sekarang digerakkan eranya Pak Prabowo sekarang ini adalah, walaupun ini baru masih kecil, tapi mudah-mudahan nanti akan kembali lagi ke karakter bangsa, bagaimana mewujudkan Pancasila itu betul-betul menjadi bagian penting dari anak bangsa, dimulai dari kecil. Sekolah kehidupan Pak. Melalui sekolah itu. Jangan hanya sekolah formal Pak. Ya. Informal, non formal Pak. Kan ada 3 kata Ki Hajar Dewantoro. Yeah. Formal, non formal, informal. Nah lupa lagi nanti manusia yang kita hidup di Indonesia dari Ki Hajar Dewantoro mencanangkan hal itu. Yeah. Bapak pendidikan kita. Iya, betul. Iya. Jadi saya setuju itu. Pendidikan kebangsaan, pendidikan formal, informal, Dan non formal. Dan itu harus seimbang untuk anak-anak bangsa yang sekarang ini pengaruh globalisasinya besar sekali. Porsi sekolah kehidupan Harus tinggi loh Pak. Karena hanya formal kan 1 Iya. dari 3. Nah bagaimana kebolongan 2-nya? Kalau tidak sekolah kehidupan, informalnya bagaimana Pak? Gitu, Pak. Ya, Pak ini ada pohon kehidupan. Bapak ini ingin membaca apa di dalam aransemen Susilawati Susmono ini? Bagaimana saya memilih atau Bapak pasrah saja dengan saya pilih ya? Ya, dipilih Bu. Surat 2 pohon kehidupan, jadilah sang wasil. Lambang akan pohon jati, lambang kekukuhan. Ya, yang mana ini? Berarti Semua. ini ya. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Serat 2 pohon kehidupan. Jadilah sang wasila mencari ilmu khusus. Ilmu mengenal diri. Kenal akan pohon jati. Lambang kekukuhannya, lambang kebesarannya, lambang keabadiannya, lambang kesejatinya, lambang kegagahannya, lambang kekuatannya, lambang kekokohannya, lambang kedahsyatannya, lambang kekuasaannya,
lambang ketegarannya, lambang ketegasannya, lambang keteguhannya, lambang ketenangannya, lambang kedamaiannya, lambang kesejukan, ketentraman, lambang keagungan. Kenailah dia, pohon kehidupan Susilowati Susmono. Ya, alhamdulillah Pak. Ya, terima kasih Pak. Kasih Tuhan. Nah, kalau Bapak ingin memilih dari aransemen kehidupan, ada aransemen Mas Idris Sardi, lagu-lagu saya itu, ada Mas Hendri Lamiri, ada Alex Luhurima, ada masterpiece Pak, gitar akustik yang diiringi oleh Mas Nugraha, ada Mas Egaliong. Nah, Bapak memilih aransemen siapa Pak kita untuk closing kita Pak? Untuk closingnya Sejarah kehidupan ini Pak. itu Sardi. Idris Sardi. Ya, kita pilih dengan Mas Idris. Lagunya ada Jati Diri. Jadi diri. Ya. Lama sudah pena ini tak ku goreskan, benakku terasa seram saat aku tuangkan lagi untayan kata ini. Kata demi kata bermain di benakku, tapi sulit menulis yang tepat untuk mengukir perjalanan hidupku. Perjalanan yang panjang melelahkan, mengantarkan aku untuk menemukan jati diriku dan lama sudah pena ini tak ku goreskan, benakku terasa seram saat aku tuangkan lagi untayan kata